Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Munifi. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini tuh saya mau bikin keripik dari ubi jalar yang kemarin bapak panen dari kebun ya teman-teman. Dan alhamdulillah kebagian dikasih sama bapak, dan ini ubinya tuh besar-besar. Dan saya itu sebenarnya dikasih dua bagian ya teman-teman, seperti yang besarnya satu wadah dan untuk yang kecilnya pun satu wadah. Nah untuk yang kecilnya saya simpan di rak susun yang sudut itu ya teman-teman, yang biru itu tuh tinggal separuh lagi, karena untuk separuhnya kemarin tuh dimasak sama pak suami ya, direbus gitu teman-teman. Nah ini sebelum saya sugu ubinya ya teman-teman, atau dipotong-potong gitu pakai pemotong khusus keripik gitu, saya mau kupas dulu ubinya ya teman-teman, biar nanti pas saya motong-motong dibikin keripik itu tuh jauh lebih mudah ya. Dan nanti setelah saya kupas dari cangkangnya ini, nanti saya mau dicuci dulu ya teman-teman biar bersih. Nah tadinya tuh pak suami ya yang mau ngupasin ubi-ubi ini, tapi dikarenakan Dede Afiahnya itu anteng, ya sudah saya minta tolong pak suami aja untuk jagain Dede Afiah, dan saya yang ngupasin ubi jalar ini biar lebih cepat teman-teman. Karena kalau pekerjaan sesuatu yang dikerjakan oleh wanita itu tuh menurut saya jauh lebih cepat, karena lebih satset gitu ya teman-teman. Bukannya menyepelekan pak suami ya teman-teman, mohon maaf, tapi di sini tuh yang saya maksud, apapun yang dikerjakan itu tuh kalau pak suami kan sambil ngerokok, nantinya itu agak lama gitu ya, dan saya itu menggorengnya itu agak susah untuk cepet-cepet gitu, karena kan saya takut Dede Afiah nanti rewel. Karena nanti kalau Dede Afiah udah rewel tuh yang pastinya saya susah banget untuk ngerjain pekerjaan rumah ya teman-teman. Nah di sini gampang banget untuk ngupas ubinya, karena tadi tuh saya pinjam pengupasnya itu dari mamah ya, pengupas kentang. Dan untuk pengupas kentangnya ini tuh kokoh banget. Saya juga pengen beli ya teman-teman, bahannya pun pengen sama kayak yang seperti mamah ini. Plastiknya itu benar-benar kokoh, pisaunya benar-benar tajam. Dan untuk yang punya mamah ini tuh udah beberapa tahun tapi masih tetap aja tajam ya teman-teman. Mungkin untuk bentuk warna yang pastinya itu sama, tapi kualitasnya itu loh teman-teman yang takutnya beda. Mungkin di online juga nanti saya bakalan nyari ya bener-bener yang original, biar nantinya itu lebih awet ya teman-teman, tajamnya pun awet, barangnya awet, gak gampang pecah atau gimana gitu ya. Biar nantinya kalau saya mau ngupas-ngupas kentang, ngupas buah ataupun apapun itu jauh lebih mudah ya teman-teman. Nah ini untuk pemotong ubinya pun saya pinjam dari mama. Saya juga punya ya teman-teman yang warna putih, tapi pisaunya itu loh udah nggak tajam lagi, padahal itu baru beberapa kali pakai ya teman-teman. Nah seperti itulah ya yang saya maksud. Jadi barangnya itu benar-benar harus original, biar tajamnya itu awet, plastiknya pun nggak kayak gimana-gimana. Nah kemarin saya juga beli yang seperti mama ini, tapi warnanya itu putih, dan untuk pisaunya itu tuh benar-benar nggak tajam lagi, agak susah teman-teman. Nah kalau untuk dipakai seperti pisang yang lembek-lembek seperti itu tuh bisa teman-teman, tapi kalau untuk yang keras-keras seperti ini itu tuh benar-benar susah banget pisaunya dipakai, karena benar-benar nggak tajam ya. Nah ini untuk pemotong keripik yang punya mama ini tuh benar-benar tajam, maka dari itu saya juga agak was-was gitu ya pas motong-motongnya, takut kena tangan teman-teman, apalagi kalau ubinya udah pendek. Saya benar-benar hati-hati banget gitu ya pas motongnya, karena sedikit aja lengah itu tuh bisa-bisa celaka, bisa-bisa tangan kita itu yang luka ya teman-teman. Ubinya mungkin kelihatan banyak ya teman-teman. Nah kalau dibikin keripik seperti itu tuh nantinya menurut saya hasilnya itu sedang lah ya teman-teman, nggak terlalu banyak, karena kalau dibikin keripik bahannya itu jadi mengkerut gitu teman-teman, bukannya mengembang. Dan entah kenapa ya kalau ubi jalar dibikin keripik seperti itu tuh agak keras gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana caranya agar keripik singkong atau keripik ubi jalar seperti ini itu tuh rasanya renyah banget pas digigit ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena siapa tahu ada teman-teman yang tahu dan kita itu bisa berbagi ilmu, dan mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat ya. Nah untuk motong ubinya dibikin keripik itu udah agak banyak ya teman-teman. Di sini tuh lanjut aja saya mau manasin minyak biar nantinya itu jauh lebih cepat ya. Karena teman-teman tahu sendiri punya baby itu bener-bener ya Allah
kayak gimana gitu ya, ngerjain sesuatu pun itu tuh nggak ada tenangnya menurut saya. Jadi bener-bener harus digercep, harus sat-sat bener-bener. Jadi biar cepat selesai gitu, biar cepet, ya pokoknya biar cepet-cepet lah ya. Karena nantinya itu baby itu kan nggak tahu gitu ya. Mungkin untuk sekarang anteng, takutnya nanti rewel gitu, dan kalau udah rewel itu tuh lumayan agak lama menurut saya. Nah ini tuh pas lagi motong, pisaunya tuh sedikit kena ke tangan ya, maka dari itu saya lihat-lihat dulu takutnya berdarah atau gimana, takutnya nanti kena makanannya ya, tapi alhamdulillah itu tuh enggak, yang kena itu cuman kulitnya aja sedikit ya teman-teman. Nah di sini tuh saya lebih hati-hati lagi, takutnya itu tuh kena jari, masya Allah ngeri banget gitu ya kalau istilahnya pas lagi motong-motong jari kita ada yang kena ke pisaunya, pasti itu tuh bener-bener sakit banget ya. Nah di sini lanjut aja karena minyaknya itu tuh udah panas. Untuk keripik ubinya langsung aja digoreng teman-teman. Dan di sini tuh saya pilah satu-satu, takutnya ada yang menempel teman-teman ya. Jadi nantinya itu susah banget untuk garing kalau pada nempel. Tapi kata mama di sini tuh untuk ubinya nggak perlu seperti itu ya teman-teman, atau satu-satu seperti itu. Karena untuk ubi seperti ini tuh nggak nempel, terkecuali kalau pisang. Nah pisang mah kan ada getahnya ya. Jadi kalau nggak satu-satu itu tuh pada ngedepet gitu. Nah pas menggoreng keripik ubinya ini tuh saya tambahkan sedikit terumbu butter ya teman-teman, biar agak renyah gitu. Tapi saya juga kurang tahu ya hasilnya nanti gimana, renyah atau tidaknya. Dan di sini tuh saya nggak keburu untuk nge-google dulu atau ngeliat YouTube dulu ya teman-teman, karena di sini tuh saya buru-buru banget, mumpung di DP anteng, saya langsung aja gercep untuk ngupas-ngupas, motong-motong. Nah mungkin di sini ada teman-teman nih bagaimana caranya menurut saya tadi ya agar renyah ubinya. Itu tuh silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Nah sambil menggoreng keripik ubinya, di sini saya sambil motong-motong lagi biar semuanya itu cepat selesai. Pokoknya disambi-sambi aja seperti ini ya teman-teman. Nah untuk ubinya tidak semuanya saya kupas dibikin keripik ya teman-teman, tapi saya menyisihkan beberapa biji, takutnya nanti pengen bikin kolak atau apa gitu ya yang manis-manis. Jadi untuk dibikin keripik separuhnya aja. Nah ini untuk keripiknya udah matang ya teman-teman, dan ini tuh kematangan menurut saya, jadi coklatnya itu kecoklat banget gitu ya, takutnya nanti pahit. Tapi insya Allah nanti yang kedua kali mah itu tuh nggak bakalan seperti ini ya. Karena untuk yang pertama kali mah biasa lah ya teman-teman, agak teledor gitu. Nah dimasukkan lagi untuk keripik singkongnya, untuk mentahannya ya. Nah, untuk sekarang mah gak satu-satu, langsung aja nih digebrus seperti ini, agak banyak kan, karena nanti bisa buyar sendiri ya teman-teman. Nah untuk ubinya kemarin mah sukanya direbus, dikukus karena bosan. Kemarin tuh Pak suami minta untuk dibikin keripik seperti ini, karena Pak suami kalau makan makanan yang garing-garing seperti ini itu tuh favorit banget bagi dia malah ya. Nah singkat ceritanya di sini tuh saya udah selesai bikin keripiknya teman-teman. Nggak semuanya saya rekam ya, yang pastinya itu pasti lama banget karena aslinya mah lama banget. Dan langsung aja nih singkat ceritanya keripiknya itu udah selesai semua. Dan di sini saya ngambil toples dulu yang agak besaran. Dan untuk toples yang agak besar itu tuh saya punya beberapa biji ya teman-teman, karena untuk toples-toples yang besar seperti ini nantinya tuh dibutuhkan pas mau lebaran ya, karena untuk berbikinan kue gitu, kue-kue kering seperti nastar, kue salju, kue kacang, kue semprit, ya banyak lagi ya. Tapi entahlah tahun ini mah ya saya itu bisa bikin atau enggak, karena punya baby yang pastinya itu susah banget. Apalagi kalau bikin kue-kue seperti itu tuh memakan waktu yang lebih banyak teman-teman, dan juga tingkat kesabaran dan juga tenaga yang lebih gitu teman-teman. Nah di sini lanjut aja nih, saya simpan minyaknya ya, karena minyaknya juga masih banyak dan masih bisa dipakai. Jadi saya simpan dulu aja, karena saya belum punya penyaring minyak atau gelas untuk penampungan minyak itu loh teman-teman. Nah itu tuh saya belum punya, mudah-mudahan kedepannya bisa punya ya. Jadi kalau ada minyak sisaan itu tuh bisa dituangkan ke dalam pot minyak itu ya. Nah alhamdulillah banget untuk keripiknya lumayan banyak ya hasilnya. Ini tuh bisa untuk camilan beberapa hari untuk Pak suami dan juga anak-anak. Nah kalau saya mah ya standar-standar aja lah teman-teman. Oke, sehabis bikin keripik di sini saya lanjut untuk nyuci-nyuci dulu perabotan yang tadi saya pakai ya teman-teman. Ada sugu, ada pisau pengupas juga, ada penyaringnya, ada
Pokoknya lah ada baskomnya, ada mangkuknya ya teman-teman. Pokoknya biar gak numpuk pekerjaan, langsung aja nih saya eksekusi untuk dibersihkan. Nah barusan tuh ada tangan kakak Fikri ya yang ngambil keripik. Saya bilang kenapa nggak masuk aja, lewat aja langsung ke kamera, jadi bagus gitu hasilnya teman-teman, bukan tangannya aja. Tapi kakak Fikri bilang nggak apa-apa, ngambilnya juga cuman sedikit dulu aja, buat nanti katanya. Ya anak-anak mah seperti itu ya teman-teman, untuk ngambil sedikit-sedikit nanti mau lagi, sedikit-sedikit mau lagi. Maka dari itu saya itu suka banget untuk nyimpen-nyimpen stok bahan-bahan masakan, makanan gitu ya, karena untuk saat ini tuh anak-anak mejehna lah ya teman-teman, segede gitu mah lagi suka-sukanya ngemil, suka-sukanya makan gitu ya. Dan saya itu was-was banget kalau nggak ada stok masakan teman-teman, karena kalau ada stok masakan itu tuh benar-benar bikin tenang menurut saya. Jadi kapanpun saya mau masak, kapanpun saya mau bikin camilan, itu tuh benar-benar bikin hati saya tenang teman-teman. Tapi untuk saat ini mah PR-nya yaitu dede bayi. Jadi kalau untuk bebikinan itu tuh benar-benar bukan memikirkan kapan maunya ya teman-teman, tapi memikirkan kapan bisanya. Karena kalau punya dede bayi mah ya teman-teman tahu sendiri ya, itu tuh agak susah, apalagi dede bayinya masih kecil seperti ini. Jadi dia itu belum bisa main sendiri ya teman-teman, belum bisa ditinggal. Tapi segini mah alhamdulillah ya teman-teman, wajib disyukuri, karena apapun kalau ngeluh mah ya tetap ya nantinya itu jadi jenuh gitu, jadi kayak kesel teman-teman. Tapi kalau disyukuri, dijalani dengan senang hati, itu tuh insya Allah jadi berkah ya. Karena segini mah benar-benar alhamdulillah saya itu bisa ngonten gitu, walaupun punya bayi. Sedikit-sedikit saya bisa bikin camilan, bisa masak. Kalau aktivitas di rumah itu tuh benar-benar saya maksain teman-teman, karena kerapihan di rumah, kebersihan di rumah itu tuh nomor satu, biar saya dan keluarga saya itu tetap sehat. Bukannya saya sok bersih atau kayak gimana-gimana atau fanatik ya teman-teman, karena bagi saya mah kebersihan itu tuh benar-benar wajib banget. Karena kalau bersih mah nantinya itu enakan gitu ya menurut saya, mau layah-layah, mau tiduran, mau santai-santai, itu tuh benar-benar pas banget lah ya kalau udah bersih, udah rapi rumahnya. Nah teman-teman, untuk keripiknya di sini tuh saya mau simpan dulu di rumah ya, nanti biar nantinya Pak suami ataupun anak-anak mau ngemil itu tuh tinggal ngambil. Nah untuk raknya masih kosong ya teman-teman, rak susun yang dipakaiin wadah beras itu benar-benar saya bingung untuk nyimpan apa gitu ya nantinya. Nah mungkin ada saran dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya, barangkali aja jadi referensi bagi saya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.